Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam Minggu Prapaskah ke-6 ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di sorga, tolonglah kami untuk menghayati arti penderitaan-Mu di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini sebagai Minggu Palmarum dan sekaligus juga Minggu penghayatan sengsara Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya firman-Mu yang akan ditaburkan memberikan kami satu perspektif baru mengenai kehidupan Kristiani di mana kami telah ditebus oleh kasih yang diwujudkan lewat penderitaan dan kematian Tuhan kami Yesus Kristus, supaya sesudahnya kami beroleh kemampuan dan kekuatan untuk berbela rasa kepada sesama kami yang menderita di dunia ini. Tolonglah kami ya Bapa melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga oleh hikmat-Nya kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu dengan tepat, dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami umat-Mu yang bersekutu beribadah di tempat masing-masing, sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20. Lalu ayat 39 sampai 45, dilanjutkan pada pasal 23 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Lukas 22 ayat 14 sampai 20, ayat 39 sampai 45, dan dilanjutkan pada pasal 23 ayat 35 sampai 43 demikian. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ayat 39 sampai 45. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Lukas 23 ayat 35 sampai 43.
Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara, Ibu Eni, seorang ibu rumah tangga, dia sedang memasak, dia menggoreng tempe. Lalu dia kemudian berpaling untuk mengambil sesuatu yang lain, tapi tanpa sadar tangannya menyentuh sendok penggorengan sehingga terlempar begitu sehingga kemudian jatuh. Nah, akibatnya sebagian minyak kecipratan ke punggung tangannya. Wah, itu membuat dia sangat kesakitan. Lalu dia mengambil obat, kemudian mengoleskannya supaya rasa sakitnya berkurang. Nah, dia bercerita kepada saya begini, ketika saya kecipratan minyak yang panas itu, lalu saya menahan rasa sakitnya, sambil kemudian menaruh obat atau minyak yang bisa mengurangi rasa sakitnya, dia terbayang kepada beberapa tahun yang lalu ketika anaknya itu tersiram air panas, air mendidih. Saya sendiri tidak menanyakan bagaimana kejadiannya, tetapi dia mengatakan, pikiran saya langsung tertuju kepada peristiwa beberapa tahun lalu di mana anak saya tersiram air panas. Waktu itu dia harus dibawa lari ke rumah sakit. Jadi apa yang dia alami hari itu mengingatkan bagaimana anaknya sangat menderita. Saudara-saudara, hari ini tema daripada Minggu Palmarum sekaligus juga Minggu Sengsara yang kita sama-sama masuki sebagai Minggu Prapaskah ke-6 berjudul atau bertopik Allah yang menderita, hamba yang menderita maksud saya. Hamba yang menderita mau menunjukkan kepada kita bagaimana penderitaan itu nyata dialami oleh Yesus Kristus. Jadi pada minggu ini kita sedang menghayati bagaimana Yesus kemudian masuk ke Yerusalem. Dia disambut dengan sorak-sorai, tetapi juga nanti sesudah itu tidak lama kemudian orang yang bersorak-sorai lalu kemudian menyampaikan seruan yang gemuruh untuk meminta Yesus disalibkan. Dan sebagai Minggu Sengsara kita hendak menghayati
bagaimana Yesus bergumul dengan kondisi dan kemudian beban yang ditanggungnya, sebab ia merasa bahwa sebentar lagi dia akan mati. Nah, kita membahas topik yang disebut hamba yang menderita. Tentulah bayangan kita adalah bahwa memang Yesus harus menderita. Lalu kemudian melalui penderitaan itu kita beroleh jalan untuk menerima anugerah keselamatan. Penderitaan dan kematian Yesus menjadi tanda penebusan kita dari dosa-dosa kita. Jadi biasanya kalau dijelaskan bahwa Yesus menjadi tanda kasih Allah untuk menyelamatkan kita. Dan untuk menyelamatkan kita, lalu Allah menjadikan firman-Nya dalam bentuk diri Yesus, yaitu menjadi manusia. Dan melalui kedirian Yesus sebagai manusia, lalu dia menjalankan tugas pengutusannya ke dalam dunia. Dia rela menderita, dan sebagai Mesias dia memilih jalan penderitaan. Karena itu Yesus dalam Filipi 2 ayat 5-11 digambarkan sebagai sosok yang menjadi sama dengan manusia, rela mati bahkan disalibkan, tetapi sesudah itu dia dimuliakan. Seluruh lutut nanti akan bertekuk untuk menyembah dia. Dan dengan demikian kita dihantar untuk kemudian memasuki suatu fase hidup akan meneladani Yesus. Dia rela menderita, semoga kita juga rela menderita dalam kehidupan kita untuk kehidupan dan kebaikan bersama-sama di dunia ini. Nah, begitu gambaran umumnya. Tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan latar belakang kemesiasan Yesus, atau latar belakang bagaimana Yesus memahami penderitaannya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya konsepsi Mesias yang menderita, atau dalam tradisi Yahudi disebut martir, itu sudah lama hidup di kalangan agama Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang taat kepada hukum. Mereka mempunyai sebuah prinsip yang saya kira juga sama kita anut sampai hari ini. Barang siapa menegakkan kebenaran, barang siapa menjunjung kebenaran, maka risikonya adalah menderita, bahkan mati. Jadi itulah yang melingkupi ataupun kemudian membingkai kejiwaan orang-orang Yahudi. Nah, itu bukan sekedar sebuah gagasan, melainkan itu mereka hidupi, sungguh mereka jalani. Karena ada beberapa peristiwa yang terjadi di kalangan orang Yahudi sebagai suatu penderitaan yang maha hebat. Itu misalnya saya ambil contoh ya, 2 abad sebelum kedatangan Yesus Kristus, itu disebutkan dalam sejarah pada zaman Makabe, itu banyak orang yang menderita, termasuk orang-orang Yahudi yang masih berusia muda, menderita bahkan rela mati demi mempertahankan hukum. Ya, yang disebut dengan hukum di sini adalah hukum Musa. Hukum Musa adalah patokan-patokan tentang kebenaran, dan mereka rela mati ketika ada orang atau ada pihak yang hendak mengobrak-abrik prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Musa. Nah, tahun 63 sebelum Masehi, ya, sebelum Masehi tahun 63, orang-orang Roma mulai menguasai, ya, mereka melakukan semacam invasi ke Israel, lalu kemudian mereka menguasai Bait Allah. Diceritakan dalam satu kisah sejarah, pada waktu tentara Roma menguasai Bait Suci, imam-imam yang sedang melakukan ibadah, mereka mempersembahkan korban, umat membawa korban, lalu para imam, terutama imam besar, itu menyampaikan korban itu kepada Tuhan. Mereka tidak lari sedikit pun, mereka rela mati, bahwa ketika Bait Allah sebagai suatu simbol keagamaan penting bagi mereka dihancurkan, mereka rela mati bersama-sama di sana. Jadi begitu kuat prinsip keagamaan mereka, karena mereka tahu bahwa melalui simbol itu kebenaran disuarakan, dan karenanya mereka tidak lari
atau tidak bergeser sedikit pun. Mereka mati bersama-sama di dalam penyembahan ketika mereka menaikkan korban-korban yang dibawa oleh umatnya. Pada zaman Yesus, orang-orang selot itu mati, ada ribuan yang mati. Kenapa? Karena mereka menolak untuk menyembah kaisar. Jadi pada waktu kaisar dari Roma mulai menaklukkan mereka dan menancapkan kekuasaannya, maka mereka, dalam hal ini orang Israel, orang Yahudi, diminta untuk tunduk kepada kaisar, bukan cuma tunduk hormat, menyembah kaisar. Disitulah mereka menolak, sebab mereka tetap tegak berdiri. Jadi ingat kisah Sadrak, Mesak dan Abednego ya, ketika Raja Nebukadnezar membuat patung yang tinggi, lalu meminta semua orang menyembah, hanya 3 orang yang berdiri tegak, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Akibatnya mereka dibuang ke perapian dalam sebuah tungku api yang besar. Nah, tapi mereka selamat. Tetapi orang-orang selot yang menolak itu, mereka disalibkan. Ada ribuan orang disalibkan pada saat itu. Jadi di dalam ingatan orang Yahudi, berjuang demi kebenaran, resikonya adalah menderita atau mati atau disalib. Nah, pada masa-masa selanjutnya juga, nabi-nabi itu ketika mengecam bangsa Israel, bangsanya sendiri, lalu mereka dibunuh, mereka dijebloskan ke dalam penjara dan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Ketika Yesus menjalankan pelayanannya, pengajarannya demi sebuah kebenaran yang dia junjung sebagai amanat dari Allah, di dalam pikirannya sudah ada feeling bahwa kalau ini dia kerjakan, dia seriusi, maka akibatnya adalah dia akan dianiaya atau mati. Jadi dia pun sudah siap untuk menjadi martir. Ini latar belakang secara psikologis dan sosiologis Bapak Ibu mengenai bagaimana kita memahami konsep hamba yang menderita. Jadi apa yang kita baca dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 9, sesungguhnya dalam koridor ini, dalam bingkai hamba yang menderita, bahwa seorang yang disebut hamba Allah, yang disebut utusan Allah akan menderita, sebab mereka akan diperhadapkan pada sebuah ancaman, termasuk hukuman mati. Nah, intinya semua orang, nabi-nabi, hamba Allah, ketika berjalan atau bertindak untuk menegakkan kebenaran, maka mereka sudah sadar risikonya seperti yang saya katakan tadi, menderita atau bahkan mati digantung, mati dengan cara yang lain, atau yang lebih marak pada zaman Yesus adalah mati disalibkan. Mereka rela melakukan itu. Mereka rela melakukan itu, yang penting kebenaran ditegakkan. Nah, ini entry point-nya untuk kita masuk kepada apa yang dialami oleh Yesus. Jadi saudara-saudara, melihat latar belakang ini, akhirnya saya menyimpulkan, kalau Yesaya menolak, kalau Yeremia menolak awalnya ketika mereka dipanggil sebagai nabi, kan dalam narasi Alkitab mereka menolak itu karena mereka tidak mampu untuk berbicara. Ya, karena mereka tidak siap. Ada yang mengatakan aku masih muda. Sesungguhnya bukan karena itu. Walaupun itu juga menjadi nyata dalam kedirian mereka, tetapi sesungguhnya di belakang penolakan itu bukan karena mereka nggak pandai bicara saja atau karena mereka muda, tetapi karena mereka tahu kalau mereka mengerjakan pekerjaan ini mereka akan mati, mereka akan menjadi martir, dan mereka tidak siap untuk itu. Namun ketika Tuhan memberikan penguatan, bahkan memberikan tanda kepada beberapa nabi, lalu mereka bangkit bahwa yang mereka lakukan ini bukan sesuatu yang datang dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi demikian suatu penjelasan mengenai apa yang ada di belakang konsep-konsep penderitaan hamba Tuhan, termasuk konsep di belakang hamba yang menderita, yang hari ini kita jadikan tema. Saya akan menjelaskannya lebih jauh begini. Yesus hidup dalam jiwa itu, dalam jiwa hamba yang menderita dan juga hamba yang siap menjadi martir, dengan maksud
kalau dia menderita dan mati, kebenaran ditegakkan. Kebenaran akan terus berlanjut. Karena Yesus sendiri pernah mengatakan, sebuah benih harus mati dulu, harus jatuh ke dalam tanah, sesudah itu dia akan bertumbuh. Hanya dengan siap menderita, maka kemudian apa yang disebut kebenaran Tuhan akan terus tumbuh. Dan menariknya dalam sejarah gereja, ketika terjadi penganiayaan, ada suatu penyataan oleh Bapak Gereja yang mengatakan begini, benih-benih orang mati, orang kudus, darah orang kudus yang tercurah akan menjadi benih-benih Injil yang akan mekar. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana konsep itu sepadan dengan apa yang saya uraikan tadi. Hanya saja begini, saudara-saudara, ketika Yesus menjalankan kehidupan kemartirannya sebagai hamba yang menderita, dia tidak cuma sekedar sampai pada gagasan atau ide martirnya orang Yahudi. Tidak. Memang itu juga dia jalani, tapi ada yang lebih daripada itu. Apa yang lebih itu? Yaitu yang saya mau jelaskan sebagai berikut. Yesus rela mati supaya orang yang kemudian dia hadapi layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu dalam sabda kasih di bukit dia pernah berkata, berbahagialah orang yang menderita karena aku, sebab dia akan empunya kerajaan sorga. Jadi penderitaan Yesus itu juga dijalani dalam bingkai kemartiran para hamba-hamba Tuhan pada masa lampau, tetapi juga dengan satu penegasan baru, yaitu bahwa orang-orang yang dia perjuangkan dan karenanya dia menderita, itu pada akhirnya diharapkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena Yesus datang membawa kerajaan sorga. Yesus datang membawa kerajaan sorga. Dan ternyata kerajaan sorga ini tidak mudah diterima oleh manusia. Pilatus menolaknya. Bahkan dari sejak awal Yesus lahir, Herodes menolaknya. Murid-muridnya sendiri ada yang berkhianat. Orang-orang banyak yang tadi menyambutnya di Yerusalem, lalu kemudian menolaknya. Bahkan memilih Yesus Barabas. Yesus Barabas ini adalah seorang penjahat, penjahat kawakan. Tetapi mereka lebih memilih itu daripada Yesus yang tidak ada salah. Yesus melihat bahwa mereka yang menolak ini tetap harus diselamatkan, tetap dijumpai. Dan karenanya itu ia menerima apapun perlakuan daripada orang-orang yang membencinya. Aku rela mati, yang penting saudara-saudaraku yang menolak aku masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab tidak ada cara lain untuk masuk ke dalam kerajaan Allah selain melalui diriku sendiri. Jadi saudara-saudara, ini menarik bagi saya untuk memahami hamba yang menderita. Gagasan lamanya adalah seorang hamba seringkali menjadi martir demi kebenaran yang dia perjuangkan. Tetapi bagi Yesus bukan sebatas itu saja. Dia maju lagi selangkah, bahwa saya mati untuk membuat jalan baru bagi orang-orang yang membenciku, bagi orang-orang yang menolak kerajaan Allah, supaya kemudian dapat masuk ke dalam kerajaan Allah tersebut. Jadi benar kalau dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa tidak melalui aku tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dengan menderita dan mati, Yesus mempunyai misi sosiologis, supaya orang-orang lain yang menderita, entah karena kemiskinan atau karena penganiayaan, dibebaskan. Untuk membebaskan orang miskin, untuk membebaskan orang yang teraniaya, kita harus rela menderita. Ini ajaran Yesus yang bersifat sosiologis. Dan karenanya saya ingin menekankan poin ini supaya kita mempunyai kesadaran begini. Apalah artinya kehidupan kita bergereja kalau kita tidak sampai pada tahap menderita demi orang lain, supaya kemiskinannya berhenti atau berakhir, supaya penganiayaannya teratasi. Saudara, gereja ada untuk menderita bagi orang lain. Kalau saudara mengatakan saya peduli orang miskin, saya peduli orang yang dimarginalkan atau teraniaya, tapi Anda tidak mau menderita bagi mereka, itu nonsen, itu omong kosong. Mari pertanyakan pada diri kita, adakah kita siap menderita bagi mereka?
untuk mengurusi orang miskin, saudara-saudara, untuk mengurusi dan peduli orang teraniaya. Tidak mungkin akan dapat kita wujudkan kalau kita tidak memberi diri kita, kalau kita tidak siap menderita bagi mereka. Ya, ambil contoh kecil ya. Kalau kita mau menolong tetangga yang kelaparan, ya kita harus rela mengorbankan uang kita, bukan? Itu adalah bentuk penderitaan dalam tahap yang kecil. Pengentasan kemiskinan dan kemudian upaya untuk mengatasi penganiayaan, ketidakadilan dan seterusnya sudah diajarkan oleh Yesus melalui tahap yang kita renungkan hari ini. Dia menderita untuk itu supaya gereja mengambil jalan itu. Kalau tidak ada upaya gereja untuk siap menderita, maka kemudian kita tidak akan pernah berhasil untuk mengentaskan kemiskinan, apalagi mengatasi ketidakadilan karena penganiayaan dan selanjutnya. Saudara, banyak orang tidak mau menderita karena ia takut kehilangan nyawanya, bukan? Nanti kalau saya tolong orang di jalan yang sakit itu, jangan-jangan saya nanti ditimpukin batu oleh orang lain. Ini mulai menunjukkan bahwa kadar misi Kristus melorot atau berkurang di dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi bagi mereka yang tidak menyayangkan nyawanya, mereka akan memelihara nyawanya. Kata-kata ini bukan berarti bicara soal kita mati untuk orang lain tanpa makna, melainkan kita tidak mau terikat dengan apapun termasuk nyawa kita. Yang pasti adalah saya hendak atau saya rela memberikan apapun yang saya miliki. Jangankan nyawa, saudara-saudara, kita melepas uang kita saja untuk orang susah kan rumitnya luar biasa, apalagi zaman sekarang. Pandemi lah jadi alasan dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat nanti kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung. Di situ kita akan sujud di kaki salib Yesus. Kita akan menerima roti dan anggur perjamuan. Sementara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan pengujian diri tentang kesiapan kita untuk menyambut roti dan perjamuan kudus. Roti dan perjamuan kudus itu adalah tanda dari kerelaan atau kesediaan Yesus mengorbankan dirinya, baik tubuhnya maupun darahnya, demi keselamatan kita. Nilai yang perlu kita ambil dari sana adalah supaya misi Allah tetap berjalan, kita harus rela berkorban demi kebaikan orang-orang lain. Masih banyak orang berdosa, orang miskin, orang menderita di sekitar kita. Gereja punya tugas untuk melakukan sesuatu yang mendasar, yaitu memberi diri. Meski harus saya menderita, yang penting orang lain dalam tanda petik terselamatkan.